Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali berjumpa di program tercinta kita dan program kebanggaan kita, yaitu program Ngopini, Ngobrol dan Beropini. Kita masih pada segmen yang sama, yaitu Pesta Demokrasi tahun 2024. Kali ini saya bersama narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu ada dua ketua partai, ada dua ketua DPC partai di Kabupaten Banjar. Di sebelah kiri saya yang pakai baju biru sudah jelas, beliau adalah ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjar, yaitu abang kita, yaitu Abang Masrur Aup Jakfar. Di sebelahnya di ujung, beliau adalah ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Banjar, yaitu Abang Dapahrani SPDI MSI. Apa kabar abang-abangku sekalian? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita baik semua pada malam hari ini. Saya mulai dari ke Abang Aup dulu deh. Ini kan Abang Aup adalah salah satu senior kita. Salah satu senior kita di NU juga, salah satu senior kita di organisasi dan semuanya lah ya. Sebagai ketua DPC Partai Demokrat, kira-kira melihat potensi demokrasi ke depan, melihat anak muda, potensi anak muda ke depan, untuk mempersiapkan mereka-mereka ini untuk menjadi pemimpin dari partai yang dinahkodai oleh Abang Aup, kira-kira apa persiapannya untuk potensi-potensi ini, Bang? Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kawan-kawan, adik-adik yang sudah mengundang ulun dalam acara malam ini, podcast Ngopini, ngobrol beropini, beropini, Pesta Demokrasi. Pesta Demokrasi 2024. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya, dan tentu saya mengucapkan sangat senang ya atas undangannya, dan mudah-mudahan podcast ini terus nantinya menjadi referensi bagi khusus Kabupaten Banjar. Adapun apa yang berkaitan dengan anak muda, kaderisasi masa depan tadi, dari Partai Demokrat saya sampaikan bahwa berkaitan dengan kesadaran politik, tentunya ini sangat penting, karena kita negara Indonesia ini menganut sistem demokrasi, kemudian sarananya adalah pemilu dengan sistem partai, multi partai, banyak partai, diantaranya kan kami di sini yang hadir malam ini, alhamdulillah dari Demokrat dan dari PDIP. Untuk Kabupaten Banjar, kami masing-masing dari partai, kemudian sebagai aku ketua partai malam ini mewakili partai yang kami pimpin. Saya dari Partai Demokrat. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, saya berharap bahwa berkaitan dengan politik, mestinya kesadaran publik, kesadaran khususnya pemuda ya yang dimaksud tadi, ini menjadi penting, menjadi urgent, karena melalui politiklah kehidupan berbangsa khusus Kabupaten Banjar kemudian ini menjadi sarana ya perubahan, sarana perbaikan dalam kehidupan kita, baik berbangsa maupun di Bandung, khususnya di Kabupaten kita, Kabupaten Banjar. Kemudian tentu publik kita juga himbau agar untuk Kabupaten Banjar lebih baik, Kabupaten Banjar masa depan yang lebih maju ya, lebih lebih baik. Publik khususnya kita harapkan mencermati betul, karena saat ini adalah momen pemilu yang kurang lebih 40 hari lagi pesta demokrasi itu, yakni pemilu itu akan diselenggarakan. Ya, publik kita himbau agar betul-betul memperhatikan caleg-caleg yang hari ini berkontestasi, baik dari kita Partai Demokrat maupun dari PDIP maupun dari partai yang lainnya. Karena ini penting, tentu yang kita harapkan yang terpilih adalah caleg yang berkapasitas ya, yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, punya intelektual, punya narasi,
punya pengetahuan terhadap Kabupaten Banjar, mengenal daerahnya, karena itu menjadi syarat saya kira agar kehidupan kabupaten kita, daerah kita lebih baik. Kan tanpa itu saya kira eh, caleg yang tidak memahami itu tidak tidak berkualifikasi seperti itu akan sulit untuk seperti yang kita harapkan. Karena ketika si caleg ini terpilih nantinya tentu dia sudah harus dituntut kerja, dituntut berkontribusi dan pemikirannya. Nah kalau misalnya caleg yang terpilih adalah caleg yang tidak punya kapasitas, tidak punya kualifikasi, ya tentu nanti ketika terpilih dia harus berproses dulu. Nah di saat dia berproses itu kita Kabupaten Banjar akan Jadi korban ya. akan menjadi korban, akan Masyarakat. kerugian waktu dan anggaran daerah juga terkuras ya dari situ. Nah konkretnya adalah berkaitan dengan ditanyakan tadi itu, ini menjadi penting. Kemudian apa yang saya sampaikan itu menjadi frame ya, menjadi mindset juga bagi Partai Demokrat. Itu pula yang saya terjemahkan, saya lakukan menjadi kebijakan di internal kami Partai Demokrat. Nah tentu kualifikasi seperti itulah yang kita harapkan nantinya ketika masyarakat juga maupun kader kami juga Partai Demokrat yang berkeinginan untuk menjadi politisi, menjadi anggota dewan untuk Kabupaten Banjar yang berkualifikasi seperti itu yang saya sampaikan. Berarti Demokrat siap ya menampung para anak muda yang akan belajar dan berkader di Partai Demokrat. Sekarang saya ke Bang Farhani. Ini kan Bang Farhani banyak juga yang komen ke saya kan, katanya kita ini negara demokrasi, dan tadi seperti disampaikan oleh Bang Auk bahwa untuk mencapai sebuah politik tadi melalui partai politik sendiri. Tapi banyak juga yang beranggapan bahwa hari ini katanya partai-partai politik masih dianggap belum maksimal di dalam menciptakan dan mengkader politisi-politisi yang unggul. Nah, juga terlebih khusus di tempat yang kita cintai di Kabupaten Banjar. Kira-kira Bang Farhani strateginya 5 tahun ke depan agar sangkaan dan dugaan dan fakta tersebut bisa dikikis perlahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, kami dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Regenerasi kepemimpinan di internal partai politik itu sangat penting. Yang mana dengan regenerasi ini kita akan mempersiapkan kader-kader terbaik yang akan kita tampilkan dalam pemilihan di setiap level tingkatannya, baik di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ataupun DPR RI. Terlebih lagi untuk kepala daerah nantinya. Nah, di PDI Perjuangan kita punya namanya pendidikan kader. Ada pendidikan kader pratama di tingkat kabupaten. Jadi caleg-caleg kabupaten yang ingin bertarung di tingkat kabupaten, mereka minimal sekali adalah yang sudah mengikuti kader pratama. Sedangkan yang mengikuti pencalekan di tingkat provinsi, mereka 6 bulan sebelum pencalonan, mereka sudah diikutkan untuk kegiatan kader tahap 2 atau tingkat madya. Nah, sedangkan saya sendiri karena sudah hampir 15 tahun bergabung dengan PDI Perjuangan di Kalimantan Selatan, saya 3 tahun yang lalu mewakili pendidikan tingkat nasional di Jakarta oleh DPP, yang mana materinya itu tentu saja terkait masalah kepribadian, kemudian terkait pemerintahan, keuangan, dan sebagainya. Maka pola mekanisme pengkaderan berjenjang inilah yang membuat menurut kami 2 kali menang di pemilu di tahun 2019 dan sebelumnya di tahun 2014 itu buah dari hasil kerja pendidikan kader itu sendiri. Jadi, luar biasa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, Oke. Ketua, Bang ya. Berapa tingkatan itu? 3 ya? 3 ya. Jadi ada pratama, madya, dan
kader nasional. Nah, kemudian saya ke Bang Aup ini. Jadi kemarin kan Bang Aup saya ngisi di salah satu kampus kan, seminar, salah satu seminar lah. Kemudian ada salah satu pertanyaan mahasiswa yang menurut saya itu cukup menyentuh hati saya ya. Misalnya mereka itu dari organisasi di kampus itu bertanya, katanya kami ini sekarang sudah mulai malas untuk masuk partai politik. Karena kata mereka kami itu misalkan masuk partai politik, berproses di partai politik misalkan 5 tahun, 10 tahun. Sedangkan kami kan pasti ingin menjadi legislatif, ingin menjadi calon lah setidaknya ya. Tapi ternyata di last minute, mungkin satu bulan 2 bulan sebelum pemilu, datang orang baru dengan kekuatan nih Bang Aup. Dengan kekuatan orang baru ini ternyata menyingkirkan kader. Itu katanya. Ini kalau kata mahasiswa ini yang cerita ke saya. Akhirnya kami katanya saya sendiri malas sekarang masuk partai politik. Karena kami yang orang yang nggak mampu ini katanya berkader dari bawah tiba-tiba nanti digeser oleh orang yang punya kekuatan. Nah, Bang Aup sendiri bagaimana melihat fenomena seperti ini, Bang Aup? Iya, tentu ya, partai itu masing-masing punya kebijakan, punya syarat prosedur di internalnya masing-masing. Nah, mungkin ada yang seperti itu, mungkin juga tidak seperti itu. Nah, kemudian bahwa itu ada terjadi iya, tapi juga tidak terjadi seperti itu juga iya gitu. Nah, ketika misalnya itu ditanyakan ke internal kami Partai Demokrat, nah itu juga ternyata kan orang yang punya kekuatan tadi itu ya juga tidak terjadi gitu loh. Jadi bisa dilihat misalkan dalam list daftar caleg Partai Demokrat untuk Kabupaten Banjar itu kan kalau bisa diperhatikan itu kan tidak terjadi gitu loh. Jadi ada kualifikasi tertentu juga yang tentu menjadi pertimbangan. Nah, bagi kami sebagai pimpinan, sebagai ketua partai, ya tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan ketika misalnya menentukan komposisi caleg itu. Karena tidak hanya lamanya itu ya itu tentu menjadi poin pertimbangan. Tapi kan tidak hanya cukup itu, banyak hal yang menjadi pertimbangan di antaranya itu. Nah, kemudian juga keaktifan, kontribusi, kemudian internalisasi nilai gitu, kemudian bagaimana penguasaan medan, bagaimana penguasaan jaringan dan lain-lain, tentu itu semua menjadi pertimbangan karena bagi partai adalah kesemuanya itu bagaimana nanti menghasilkan sesuatu di pemilu itu sendiri gitu loh. Jadi lama itu penting iya, tapi itu tidak menjadi acuan utama. Bahwa itu menjadi acuan iya, tapi ada acuan yang lain seperti itu. Jadi bagi generasi muda, bagi teman-teman adik-adik yang pengen berproses di politik, saya kira ya itulah ujian yang sebenarnya. Kalau hal-hal yang seperti itu adik-adik misalnya sudah bahasa kita yang tuh udah uring-uringan, sudah ngeluh, udah malas, ya berarti tidak lolos gitu loh. Karena di politik di kehidupan politik itu, di internal politik itu, ya banyak hal yang terjadi, dinamikanya sangat banyak gitu loh. Itu hanya salah satu. Jadi pembentukan karakter, pembentukan mental seorang politisi itu dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Saya kira hal yang seperti itu mestinya tidak menjadi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu menjadi keder gitu loh, menjadi kendor semangatnya kendor, gitu loh. Justru itu harusnya dijadikan motivasi ya, motivasi. Jadi tinggal di message-nya diubah jadi motivasi karena semua mengalami itu. Kan tidak hanya pian-pian, tidak hanya teman-teman mahasiswa, tidak hanya adik-adik mahasiswa, adik-adik yang muda ya yang mengalami. Itu semua juga terjadi pada yang lainnya juga gitu loh. Nah, yang lainnya bisa, kenapa kita tidak seperti itu. Nah, sementara aparatur politik adalah alat ya, sarana ya untuk bisa menjadi, ketika pengen menjadi anggota legislatif tadi, pengen menjadi anggota dewan tadi, ya mau tidak mau harus menjadi kader partai politik karena tidak ada jalan lain, tidak ada saluran lain untuk masuk anggota dewan. Nggak ada independen ya, partai bisa masuk dewan tapi sebagai staf gitu, atau sebagai juru gitu di situ. Saya kira kalau menjadi anggota dewan ya harus hari ini wajib posisinya sebagai anggota partai, kader partai.
ya hal-hal seperti itu dijadikan aja, dijadikan apa, Motivasi aja. motivasi, jadikan pembentukan gitu loh. Karena ya kuncinya saya kira sabar, kemudian tunjukkan kontribusi, tunjukkan loyalitas. Saya kira nanti juga pimpinan akan melihat kok nanti hal yang seperti itu. Saya kira itu dulu. Kalau Bang Fahrani gimana menyikapi hal itu? Jadi kami di internal PDIP itu punya badan dan sayap partai yang khusus membidangi kepemudaan. Jadi ada Banteng Muda Indonesia, ada Taruna Merah Putih, kemudian Asosiasi Petani, Nelayan, kemudian Bamusi, Badan Baitul Muslimin. Jadi wadah-wadah ini menjadi sarana bagi generasi muda yang ingin belajar politik masuk dulu ke badan-badan sayap partai politik. Nah, mereka di sana berproses. Jadi berproses, kemudian yang sabar, yang loyal, yang mau berkontribusi, nanti akan terlihat kader-kader yang layak akan kita calonkan baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Kemudian mereka yang berprestasi secara akademik pun pernah beberapa kali kita berikan beasiswa S1 dan S2. Salah satunya contoh misalnya saya. Saya sejak S1, S2, dan S3 itu jujur diberikan beasiswa oleh pimpinan partai politik. Sehingga ketika selesai kuliah, ditawari untuk nyalon, saya bersedia, akhirnya terpilih. Jadi memang prosesnya ini panjang, tidak instan. Sehingga kita yang dapat amanah, kita langsung start kerja. Tidak lagi mau belajar dulu, belajar. Jadi ketika pengalaman saya di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kapan saja diminta memimpin rapat siap. Kapan saja diminta menjadi ketua pansus, perda ataupun hal-hal terkait yang sangat urgent di Kalimantan Selatan, saya selalu siap. Nah, ini gambaran bahwa kita memang harus berproses sebelumnya, baik pada saat kuliah ataupun di partai politik, sehingga ketika terpilih kita sudah langsung kerja. Betul kata Bang Aub tadi bahwa jangan sampai yang terpilih adalah mereka yang tidak mengerti tugas dan topoksi sebagai anggota DPR ataupun kepala daerah misalnya. Seperti itu. Keren nih, luar biasa dua narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian saya mau ke partainya nih, kepada Bang Aub dan Bang Fahrani. Saya akan membaca di beberapa literatur, di beberapa jurnal dan berita juga. Kalau di Jerman itu, partai politik itu lumayan banyak. Tapi katanya setiap satu partai dengan partai yang lain punya visi misi yang berbeda. Jadi di sana ada partai yang pro migrasi, ada partai yang kontra dengan imigrasi, ada yang kontra Islam, ada yang pro Islam, segala macam ya. Nah kemudian kalau kita di Indonesia ini, saya lihat partai-partai politik ini kan kayak apa ya? Kita melihatnya itu, saya sendiri kadang bingung. Yang nasionalis ini yang mana? Yang Islamis ini yang mana gitu kan? Kemudian yang di tengah nih yang mana? Nah, yang mau saya tanyakan ini ke Bang Aub dan Bang Fahrani. Apa sih pembeda? Ini kan Demokrat ini nasionalis ya, Bang ya? Atau nasionalis religius tengah? Iya, betul. Nah, kira-kira apa pembedanya antara Demokrat dengan partai nasionalis lain dan partai religius lain kira-kira? Yang pasti di asas dulu ya, yang tertulis kan seperti itu. Cuma dalam praktek seperti yang saudara Ali. host tadi itu sampaikan, dalam praktek kita tidak terang kadang-kadang melihat apa beda kan seperti itu. Nah ketika tadi di awal saudara Adi menyampaikan mencontoh pada Jerman atau negara-negara demokrasi yang lainnya ya, karena memang ini kan berkaitan dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi di kita ini kan masih, ya ulun kita masih muda, masih berumur sekitar 70-an ya. Ya kita sistem partai kan dari tahun 55 ya. Jadi sekitar itu. Nah kalau kita komparasi dengan negara-negara yang disebut tadi ya tentu prosesnya sangat jauh kita, mereka sudah tua. Nah itu kemudian juga tentu proses selain proses demokrasi tadi, kehidupan masyarakatnya, kehidupan warganya kan jauh memang berbeda ya, karena banyak hal yang sampai kemudian bisa sampai kepada titik itu. Jadi misalnya
bagaimana pendapatan, bagaimana pendidikan, bagaimana pengetahuan dan lain-lain, itu semua mempengaruhi cara bertindak dan cara berpikir bagi warga, bagi masyarakat negara dalam hal terkait dengan menyikapi pemilu itu sendiri. Nah, kalau seperti yang disampaikan tadi, ya memang betul seperti itu di negara-negara demokrasi yang sudah Dewasa. tua ya, dewasa ya, seperti itu. Mungkin Jerman tadi disebut, mungkin Amerika dan lainnya, memang sudah itu berkaitan dengan isu, dengan program, jadi sudah detail seperti itu. Nah, di kita itu kenapa tidak seperti itu mungkin juga berkaitan masih sama dengan misalnya ya mungkin umur demokrasi kita, kemudian masyarakat kita juga seperti yang saya dengar kan, masyarakat kita ini masih mayoritas berpendidikan SLTP kan, belum sarjana seperti itu. Ekonomi kita juga mayoritas masih murat-marit juga, masyarakat kita masih berjibaku dengan bagaimana menyambung hidup dari hari ini ke hari esok seperti itu. Nah, situasi narasi, kemudian bacaan intelektual dan lain-lain itu masih ya jauh dibanding apa yang saya sebutkan tadi. Itu saya kira yang mempengaruhi kenapa kemudian di kita di Indonesia hal-hal yang seperti itu belum terjadi. Tapi saya kira tentu gilirannya pada akhirnya nanti kita juga akan seperti itu. Jadi ini proses, jadi mau tidak mau memang harus dijalani gitu loh. Nah, berkaitan dengan nasionalis maupun Islamis gitu loh. Ya ini partai kan kalau kita lihat dari sisi ideologi, kemudian ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, ya di situ memang disebutkan ini yang berbeda ya. Kemudian dalam hal praktek di lapangan ya kadang itu juga ini tidak hanya baru dimunculkan oleh saudara ahli host kita malam ini ya, tapi juga banyak pihak juga sudah bicara itu. Itu memang kita ini ya kita lihat ya di lapangan ya. Nah, cuman mungkin dalam beberapa kasus, dalam beberapa kejadian misalnya baru terlihat misalnya ketika terjadi misalnya hari ini misalnya dengan ketika ada isu besar misalnya terkait contoh misalnya Palestina misalnya, contoh misalnya Rohingya misalnya, contoh yang seperti itu, atau misalnya berkaitan dengan hari besar keagamaan misalnya. Nah, ketika seperti itu baru terlihat tuh misalnya seperti itu. Atau ketika mereka memunculkan kandidatnya mereka untuk mengikuti kontestasi di tingkat tertentu, di jabatan tertentu, itu baru terlihat seperti itu. Nah, di situ sudah bisa terlihat di situ. Ideologinya akan kelihatan di sana ya, Bang. Di situ terlihatnya itu. Jadi mungkin itu ya karena proses kita tadi kita masih berproses, masih panjang memang, tapi mau tidak mau ini harus dilalui karena tidak bisa loncat kita, tidak bisa langsung sampai seperti itu. Karena kalaupun kita mau seperti itu, kita bikin aturan, bikin sistem, bikin cara seperti itu, ya belum tentu juga masyarakatnya juga bisa mengikuti kan gitu loh. Jadi ini problem juga. Jadi mau tidak mau memang ya ini sesuatu yang memang harus disadari, harus dipahami, dan ini kita harus dilewati ya juga. Harus menjalani itu dulu gitu sampai pada akhirnya saya kira nanti titik tertentu juga akan seperti itu. Akan pada tingkat yang kita sudah dewasa dalam berdemokrasi ya, Bang Op ya. Iya. Nah, kemudian kalau Bang Pahrani nih. Jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menganut ideologi Pancasila 1 Juni 1945 yang mana buah daripada pemikiran dari bapak pendiri bangsa itu Bung Karno. Jadi dengan berfokus pada Pancasila maka bisa membuka ruang bagi semua golongan, baik suku, agama, dan bangsa manapun. Sehingga dalam struktur kepengurusan partai nasionalis yang berasaskan Pancasila, baik dari kesukuan, ras, agama, kita bisa terbuka untuk semuanya. Sehingga visi misi Pancasila inilah yang menjadi penjabaran nantinya bagi kader-kader kita yang ditugaskan di DPR, di kepala daerah, di kementerian, dan sebagainya. Misalnya, dalam hal kita terkait pendidikan, di Kalimantan Selatan ini, jujur, sampai saat ini di tahun 2023 pendataan BPS, rata-rata masa sekolah kita masih 8,5 tahun. Belum tamat SMP. Ini menandakan bahwa program pendidikan 9 tahun dari pemerintah belum
mampu diikuti oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Kemudian ekonomi kita, bagaimana di bidang pertanian misalnya. Kita punya irigasi tapi tidak termanfaatkan dengan baik dari sistem pertaniannya. Luas area lahan sangat luas, tapi sapi kita masih mendatangkan dari luar. Bayangkan untuk keperluan ibadah kurban saja, setiap tahun Kalimantan Selatan itu memerlukan 7.000 ekor sapi yang Dikirim harusnya ya? siap kita pakai untuk ibadah kurban. Tapi sapi lokal baru 2.000. 5.000-nya masih didatangkan dari Jawa Timur, NTT, NTB, dan sebagainya. Artinya perlu perjuangan panjang dan perlu kolaborasi bersama, baik lintas partai, kepala daerah, dan sebagainya, bagaimana visi misi kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia ini betul-betul tercapai. Nah, inilah yang menjadi tugas besar dari kami dan kita semua sebagai anak bangsa. Menurut saya, bagaimana pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi ini menjadi prioritas utama. Nah, karena pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial adalah amanah daripada Pancasila, Undang-Undang Pancasila Dasar. itu sendiri atau undang-undang. Nah, tugas kita-kitalah generasi muda yang menurut kami salah satu cara yang paling efektif untuk membangun daerah, membangun bangsa adalah lewat jalur politik karena berada di posisi pengambil kebijakan seperti itu. Nah, kemudian saya tadi lanjut kita ya, Ketua Bang Farhan. Kita masih cerita partai di sedikit lagi, mungkin Boleh. ini terakhir lah. Nanti baru kita ke pencalekan mungkin. Iya. Bagaimana sih strategi atau dinamika? Saya mulai ke Bang Farhani dulu ya, Oke. nanti ke Bang Op. Bagaimana dinamika seorang ketua partai politik yang mana di bawah-bawah Bung Farhani kan pasti ada anggota-anggota legislatif yang lain. Ketika mereka itu membawa aspirasi yang berbeda-beda. Si A aspirasi dari dapilnya seperti ini, si B aspirasi. Kemudian dirumuskan. Kira-kira bagaimana sih proses itu sampai bisa mengambil keputusan yang paling terbaik misalkan dalam partai politik? Kan kita kan sering mendengar pertanyaan seperti ini. Saya kurang setuju juga ya pertanyaan. Siap nggak berbeda dengan partai politik? Saya sebenarnya kurang setuju dengan pernyataan itu. Seharusnya yang kita tanyakan bagaimana sih dinamika orang di dalam partai politik itu. Nah, begitu sih. Baik, saya punya guru dalam politik, termasuk mentor saya, salah satunya yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu Pak Antung Aman, Gusti Abdurrahman. Ketika mahasiswa, saya sering mengikuti beliau reses dan kampanye dulu, di tahun 2006 ke 2009. Nah, jadi yang beliau katakan begini, Fahrani, kalau mau terjun ke politik, pertama, selesaikan dulu pendidikan kamu. Yang kedua, secara ekonomi kamu harus mapan dulu. Paling tidak mapan untuk memenuhi keluarga kita sendiri. Yang ketiga, mapankan kepemimpinan kamu di organisasi sosial masyarakat. Nah, ketika 3 kunci ini saya pedomani dalam politik. Sehingga ketika saya diamanahi pada saat itu, pertama kali menjadi ketua harian PDI Provinsi Kalimantan Selatan atau kepala sekretariat. Saya sudah punya pekerjaan yang cukup mapan, pendidikan selesai dan sebagainya. Sehingga ketika turun ke bawah, ketika ada perbedaan, ketika ada aspirasi dari kawan-kawan pengurus partai politik dan sebagainya, saya menempatkan diri bahwa saya seorang pemimpin harus mengayomi dan harus bijaksana, bahwa kepentingan partai lebih utama. Jadi kepentingan partai lebih utama, bagaimana kita menempatkan kader-kader terbaik ataupun keputusan-keputusan partai yang memang berorientasi adalah untuk kepentingan masyarakat. Misal, kemarin kita diamanahi misalnya di Kalimantan Selatan itu tentang perda-perda, ada perda desa wisata, kemudian perda fasilitasi pondok pesantren, kemudian ada perda tentang penambahan modal bank Kalsel untuk pemegang-pemegang saham. Nah, kira-kira ketika ada perda ini sesuai tidak dengan keperluan masyarakat Kalimantan Selatan? Nah, sebelum kami menyetujui perda ini
menjadi rancangan perda, maka kami di internal praksi biasanya memutuskan mana yang kita setuju dan mana yang tidak. Ketika yang tidak setujui, apa alasannya? Sering juga perda yang ada usulan kita tolak karena belum prioritas pada saat itu. Tapi ada juga perda yang belakangan datang tapi sangat mendesak dan prioritas, maka secepatnya. Harus diselesaikan. Nah, salah satu contohnya kemarin saya menjadi ketua Pansus, misalnya fasilitasi pencegahan narkotika di Kalimantan Selatan. Karena kita mendesak di Kalimantan Selatan belum ada rumah rehab atau klinik rehab atau rumah sakit rehab. Yang ada baru di Kalimantan Timur. Jadi bagi pencandu, korban-korban penyalahgunaan narkoba, kalau mau rehab, mereka harus ke Kalimantan Timur. Biayanya mahal, jaraknya jauh. Ketika ada usulan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok LSM, kita sampaikan sisa beberapa hari lagi nih pengajuan usul perda, rancangan perda, maka kita komitmen 8 orang anggota DPRD Kalimantan Selatan dari PDIP harus goal ini. Dan kita jelaskan demikian, ternyata semua partai politik anggota fraksi pun yang lain-lain itu menerima. Akhirnya goal lah, dalam tidak sampai 5 bulan kita rancang, kita komitmen dengan BNN Provinsi, Polda Kalimantan Selatan, LSM, Dinas Kesehatan dan sebagainya, akhirnya goal. Nah, singkat tapi karena mendesak Harus diprioritaskan. harus diprioritaskan. Kita kalahkan perda yang lain yang belum prioritas seperti itu. Begitu ya dinamikanya. Jadi kita memang terkadang harus gontok-gontokan, harus bisa menjelaskan bagaimana asas kepentingan bagi masyarakat ini lebih kita utamakan seperti itu. Kalau Bang Aop, bagaimana Bang Aop? Tentang dinamika di partai politik ketika ada berbeda aspirasi tadi. Aspirasi seperti apa tuh? Misalkan aspirasi dari pengurus-pengurus partai kan, atau dari dewan-dewan yang datang dari dapil-dapil yang berbeda-beda, kemudian Bang Aop sebagai ketua partai yang ingin merumuskan segala permasalahan berbeda-beda sehingga menjadi keputusan partai yang akan dibawa oleh legislatifnya di gedung DPR lah, yang diperjuangkan. Kan kita kan sering mendengar ya, siap nggak berbeda dengan partai politik? Menurut saya itu bukan pertanyaan yang tepat. Jadi pertanyaan yang tepat itu bagaimana sih dinamikanya pengambilan keputusan di partai politik itu, gitu, Bang. Kira-kira. Ya, terima kasih Pak Mali ya. Jadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh beliau berkaitan dengan aspirasi-aspirasi ya. Ya kita di internal partai ya, ini berkaitan dengan internal partai ya. Ya. Jadi ketika kita adakan rapat gitu ya, rapat internal partai berkaitan misalnya aspirasi. Jadi ketika ini teknis sebenarnya, aspirasi itu muncul dari mana, kemudian kita akan sampaikan secara teknis itu langsung ke anggota dewan ya yang ada di wilayah yang menyampaikan aspirasi tadi. Jadi singkatnya seperti itu. Prosesnya sederhana itulah gitu. Jadi ketika misalnya dari masuk ke partai, dari kader partai, dari pejuang-pejuang partai yang pada saat tertentu baik formal maupun informal mereka menyampaikan sesuatu, ketika kita anggap ini memang penting, ini memang substantif, ini memang mesti diperhatikan, ya kita langsung saja gitu fasilitasi. Bisa kadang kita fasilitasi, kadang kita sampaikan, kadang juga bisa kita pertemukan gitu loh antara si penyampai aspirasi maupun si anggota dewan yang berasal dari si penyampai aspirasi tadi itu. Tersebut ya. Ya, jadi contoh misalnya dari kalau Kabupaten Banjar kan ada terbagi dari 4 dapil ya. Nah, kemudian si penyampai aspirasi ini dari dapil 4 misalnya. Ya, ketika kita tanyakan dari dapil 4, kemudian di situ kita ada mempunyai anggota dewan yang berasal dari dapil 4, ya langsung kita fasilitasi, langsung kita sampaikan, langsung kita tanyakan gitu loh. Sepanjang itu memang penting, itu urgent, itu maslahat, itu baik, ya kita fasilitasi seperti itu untuk disampaikan, diperjuangkan oleh anggota dewan yang berasal dari tempat dia si penyampai aspirasi. Jadi sesederhana itu, sesimpel itu. Poinnya adalah ya sepanjang itu memang itu umum,
substantif penting bagi masyarakat, ya kita kan fasilitasi, kita perjuangkan dan akan kita lakukan gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian saya masuk ini ke mungkin hal yang lebih konkret ya. Akhir-akhir ini kan kita disibukkan ke Bang Aup dulu deh. Yang di Kabupaten Banjar ini kan kita masyarakat disibukkan dan dikagetkan dengan fenomena video Ketua DPR, Ketua DPRD Ropiki kan, yang tentang jalan-jalan. Kira-kira Bang Aup bagaimana melihat fenomena ini? Katanya DPRD Kabupaten Banjar ini terlalu sering jalan-jalan. Bahkan saya dengar 1 bulan 3-4 kali katanya. Ini kira-kira 2024 ini nanti kalau terpilih nih, kira-kira mau seperti apa? Tetap seperti ini aja, sering keluar kota, atau mau diubah, sering reses lagi, ada ubah yang resesnya yang sering daripada jamnya keluar kota, apa nih? Kira-kira Bang Aup? Ya kalau itu ya, itu ya isinya ya. Ya. Saya kebetulan belum melihat videonya. Tapi kalau itu isinya, Kurang lebih seperti itu Bang Aup. nah, jadi kalau saya tidak tidak banyak-banyaknya, tidak kalinya, tidak jumlahnya. Jadi poinnya kalau saya sepanjang memang itu penting gitu loh, itu diperlukan gitu loh. Artinya itu kalau saya itu, kalau itu penting, itu diperlukan gitu loh, ya bisa dilakukan gitu. Tapi ketika misalnya sebaiknya misalnya itu tidak diperlukan, itu bisa dengan cara yang lain, ya bisa saja kan dilakukan dengan cara yang lain. Itu saja kalau saya itu. Tapi kan Bung Aup gini ya, kata orang-orang, kata masyarakat kan masalah itu sebenarnya di dapil, bukan di luar. Kenapa yang sering malah keluar bukan ke tempat dapil dia terpilih? Malah dia sering keluar kota, jalan-jalan. Emangnya masalah di sana? Begitu katanya. Ini saya dengar aja ya. Saya ini kan orang akar rumput ini, orang bawah gitu lah. Jadi anggota dewan keluar daerah itu, kebetulan saya sudah pernah jadi anggota dewan Ini saya tahu. Ya, jadi saya bisa bicara ini sedikit-sedikit gitu loh. Jadi tidak kosong juga. Jadi anggota dewan keluar daerah itu bukan, yang jelas pertama bukan jalan-jalan. Kalau itu jelas bukan jalan-jalan. Jadi anggota dewan keluar daerah itu tidak hanya untuk studi komparasi ya, studi banding, bukan, tidak hanya itu, tapi juga mereka juga bisa juga ada berkonsultasi gitu. Bisa juga mereka meninjau sesuatu yang itu ada di tempat lain yang kebetulan di sini mau dilakukan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya yang pasti bukan jalan-jalan, tapi ada konsultasi, ada koordinasi, juga ada studi banding kan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa. Jadi yang mereka keluar itu ketika ini contoh misalnya komparasi misalnya, kalau di daerah kita misalnya ada tempat wisata desa misalnya. Nah, tempat wisata desa itu seperti apa misalnya. Nah, tentu kan teman-teman di dewan itu kadang-kadang ketika mereka datang ke daerahnya, mereka melihat tempat wisata desanya seperti ini, seperti itu. Ya tentu kan naluri si dewan ini pengen tempat wisata desa itu lebih baik, lebih bagus, lebih maju, lebih modern, tentu kan seperti itu. Karena mau tidak mau ini kan harus seperti itu, karena kehidupan dunia perkembangan ini kan dia lebih maju, lebih modern, terus seperti itu gitu loh. Nah, ketika misalnya tempat wisata tidak difasilitasi seperti itu, tidak dilengkapi seperti itu, ya tentu nanti tidak bisa menjawab kebutuhan si pengunjung wisata itu. Nah, si anggota dewan kan ketika dia berpikir tuh gitu loh, bahwa tempat wisata desa itu maju itu di daerah Jawa Timur misalnya di Malang, Jogja misalnya di Sleman misalnya. Nah, dia berpikir seperti itu, bahwa dia pengen wisata desa di tempat dia itu, di kampungnya itu seperti apa yang mereka lihat di luar kota ya, tangkap di Sleman misalnya, Jogja tadi, atau di Malang misalnya, di Jawa Timur tadi, yang mana tempat wisata desa itu tidak hanya mampu untuk menjadi penghasilan bagi si pengusaha wisata desa, tapi juga bisa bermanfaat bagi warga desa gitu loh. Jadi warga desa bisa mendapat manfaat, mendapat manfaat, mendapat guna, mendapat pekerjaan di berkaitan dengan wisata desa itu. Nah, kadang kan nanti oleh si anggota dewan kan, karena untuk menjadi wisata itu kan tidak hanya cuma yang disiapkan itu kan tidak hanya tempatnya, tapi juga harus disiapkan, masyarakatnya harus disiapkan juga kan? SDM-nya ya? Ya, SDM-nya disiapkan, warganya juga harus disiapkan. Warga ini kan harus paham dia bahwa
wisata desa ini akan seperti ini nanti ke depannya. Warga juga harus merubah cara pandang, cara berpikir dan mentalnya juga agar ya orang mau berwisata itu kan orang pengen nyaman, pengen santai, pengen tenang, pengen menikmati wisata itu kan. Tapi kalau misalnya di lingkungan wisata desa itu masih ada yang Premanisme ya, lah. kasarnya premanisme, kasarnya nanti apa biaya-biaya yang Di luar pungli juga, ya, pungli. dan sebagainya yang membuat ketika orang datang itu tidak nyaman itu kan tidak akan apa yang diharapkan dari wisata desa itu tidak akan didapat. Yang jadi nanti adalah ya kerugian bagi pengusaha, kerugian bagi desa dan sebagainya. Nah itu yang oleh anggota dewan ketika dia kunjungannya yang sifatnya adalah nanti kunjungan Berarti Bang Aup tetap setuju ya dengan jumlah. Bukan jumlahnya. Oh, jumlahnya. Kalau saya begini, sepanjang itu Penting, ya lakukan. sepanjang itu diperlukan, silahkan lakukan. Karena ya memang anggota dewan yang bisa melakukan itu, karena dia berkaitan dengan fungsi dewan adalah salah satunya adalah anggaran. Nah, ketika dia membuat anggaran kan dia harus punya rumusan tuh, harus punya mindset itu. Ya kalau dia tidak melihat, tidak paham bagaimana dia bisa merumuskan seperti itu. Jadi di situ sebenarnya kunjungan itu diperlukan gitu supaya rumusan itu bisa dibuat dan disesuaikan dengan apa yang diperlukan Dari masalah menjadi rumusan, kemudian di mindset tadi dimasukkan dalam pengaturan anggaran tadi ya Bang. Jadi Kemudian kalau sebetulnya video ketua dewan menyampaikan tidak perlu banyak, saya kira bukan itunya, tapi penting tidaknya saya kira itu. itu. Penting tidaknya ya, itu yang perlu digarisbawahi dari Bung Aup. Kemudian kita ke Bung Pahrani lagi, masih dengan pertanyaan dan pembahasan yang sama. Apa kira-kira Bang? Baik, pengalaman saya di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu setiap tahun anggaran kita mensepakati di Badan Musyawarah bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu misalnya mendapatkan kuota kunjungan luar daerah itu sekitar 50 kali setahun. Nah, kalau dihitung rata-rata biasanya 4 kali. Kemudian ada tambahan biasanya bagi ketua pansus, bagi wakil ketua pansus, bagi unsur pimpinan itu 2/1 tahun anggaran. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya urgen dan dadakan. Nah, saya pernah mengalami misalnya menjadi ketua pansus desa wisata. Nah, setelah rancangan perda itu selesai, kita rancang, kemudian kita uji publik, kemudian kita paripurnakan, rancangan perda itu dikirim ke Kemendagri. Ternyata di Kemendagri ada tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi itu biasanya untuk memperlancar draft itu disetujui oleh Kemendagri, maka kita melakukan konsultasi. Kira-kira pasal mana, bab mana yang direvisi atau ditambahkan atau dikurangi. Nah, sementara jadwal kunjungan dewan pada saat itu tidak ada, maka kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Badan Musyawarah untuk berangkat memakai apakah jatah pimpinan ketua pansus atau mengambil jatah undangan oleh anggota DPR. Nah, jadi fleksibilitas itu sangat kami dapatkan di DPRD Kalimantan Selatan sehingga hampir sangat sedikit perda itu yang tidak terselesaikan. Karena anggota DPR diberikan kesempatan untuk seluas-luasnya bagaimana kita bisa berkarya dan berekspresi. Nah, kemudian ada juga misalnya yang kita harus segera cepat. Terkait anggaran misalnya. Anggaran harus kita sahkan ataupun ada anggaran yang harus kita perjuangkan. Saya sangat setuju misalnya anggota DPR itu baik kabupaten atau provinsi itu berjuang di tingkat nasional. Kita harus menjemput anggaran-anggaran di kementerian ataupun anggaran-anggaran yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan nasional yang berdiri di daerah. Oh iya, Nah, iya. misal kita dulu pernah mengenal zamannya misalnya anggota DPR RI Pak almarhum Hasanuddin Murad yang berhasil membangun jembatan Rumpiang yang total anggarannya ratusan miliar. Itu kalau tidak disupport oleh kawan-kawan anggota DPR RI, kepala daerah, DPRD provinsi, tidak diperjuangkan ke tingkat nasional, mungkin program-program strategis itu tidak akan turun ke daerah.
Oleh sebab itu, anggota DPR, dinas terkait harus sering-sering malah ke nasional, ke kementerian-kementerian. Agar misalnya kalau Kalimantan Selatan ingin mendapatkan tambahan pupuk subsidi, alat pertanian, ya kita harus sering-sering melobi Kementerian Pertanian. Kalau ingin mendapatkan bagi hasil terkait misalnya pajak-pajak perusahaan pertambangan, kehutanan dan sebagainya, ya kita harus sering-sering ke Kementerian Keuangan. Mau 2 kali, mau 3 kali, tapi hasilnya untuk daerah Kalimantan Selatan bisa lebih maksimal. Kita 2 tahun yang lalu, APBD Kalimantan Selatan hanya 7 triliun. Saat ini APBD Kalimantan Selatan sudah 10 triliun. Nah, banyak pos-pos baru, pajak-pajak baru yang kita dapat berhasil di Kalimantan Selatan. Salah satunya misalnya pajak air permukaan. Pajak air permukaan itu setiap danau sungai yang dimanfaatkan oleh perusahaan itu daerah harus dapat pajak dan sebagainya. Harus Dan kembali ke daerah ya? harus kembali kepada daerah. Misal PDAM Banjarmasin, PDAM Intan mengambil air bakunya misalnya di Sungai Martapura, itu kena pajak. Dulu belum ada. Nah, sekarang sudah dapat pajak kita dari sana. Laporan KPK sebenarnya kalau kita lebih serius lagi menggarap pajak air permukaan ini, per tahun itu kita bisa dapat 1 triliun. Tambahan lagi ya? Tambahan lagi. Karena bayangkan, jalan Holing itu setiap hari disemprot. Airnya dari mana? Pasti dari air permukaan. Iya betul. Ya kan? Berapa kilometer ya? Berapa kilo? Kemudian batu bara ketika musim kemarau, ketika baru ditambang mengeluarkan asap panas, kalau tidak disiram terbakar. Itu mengambil airnya dari mana? Pasti dari sungai atau dari danau. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menurut saya tidak perlu dibatasi sebenarnya. Yang penting asas urgen, betul kata Bang Aop tadi, kemanfaatannya seberapa Jelas. besar untuk Kalimantan Selatan. Fasilitas keberangkatan untuk ke Jakarta menurut saya harus difasilitasi. Malah menurut saya kita harus bersinergi dengan legislatif dan eksekutif bagaimana dana-dana di nasional itu bisa lebih banyak turun Bisa ke daerah. mengalir ke bawah. Ya, sehingga tidak ada lagi infrastruktur yang jalannya rusak, jembatan putus, alat pertanian, pupuk kurang dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bersinergi, boleh memakai jatah kunjungan keluar daerah untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya. Kemudian saya ke infrastruktur nih, ke Bang Pahrani dulu deh. Oke. Bang Pahrani dapilnya Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, Komisi 2. Komisi 2 ya. Itu kan kalau kita bicara daerah Alu-Alu ya. Saya lihat daerah Alu-Alu itu salah satu daerah yang paling menyedihkan lah di Kabupaten Banjar. Padahal potensinya besar, Iya. tapi infrastrukturnya Bung Pahrani sangat menyedihkan. Ini kira-kira masalahnya apa sih? Kan masyarakat kan bingung. Saya sendiri kan bingung. Kadang kalau saya dakwah itu, kalau saya ceramah itu misalkan naik motor sakit perut, jalannya sudah sempit, rusak, berdebu kalau panas, bahkan basah kalau lagi hujan. Ini masalahnya apa sih jadi nggak selesai selama bertahun-tahun ini? Nggak apa ya. Ya Bang, silakan. Baik. Jadi terkait infrastruktur tentu saja ini ranah kebijakan. Jalan ini kan dan infrastruktur ini kan ada yang ranahnya, ada memang jalan itu sekarang milik jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Nah, di Kecamatan Aluh-Aluh ini kan banyak desa itu terpisahkan dengan sungai dan lahan persawahan. Betul. Nah, sehingga akses pembangunan infrastruktur ini kan sangat mahal di sana. Hanya saja kelebihan Aluh-Aluh adalah Aluh-Aluh ini dekat dengan laut. Dan transportasi awalnya kan memang menggunakan sungai. Nah, saya lebih sepakat memang Aluh-Aluh ini adalah muara ekonomi baru dalam hal bidang kelautan. Jadi harus ada pelabuhan sandar ikan bagi nelayan yang dimanfaatkan di Aluh-Aluh. Nah, dulu pusat atau provinsi sudah pernah membangun pelabuhan di Aluh-Aluh, di muara Aluh-Aluh itu, tapi tidak terpakai. Jadi mangkrak akhirnya. Padahal pelabuhannya ada, tapi tidak dipakai. Jadi nelayannya dari Aluh-Aluh melaut, mereka sandarnya kemana? Ke Banjaraya, ke Banjarmasin. Akhirnya apa? Pajak retribusi Banjarmasin yang mendapatkan. Seharusnya kalau pemerintah Kabupaten Banjar mau serius menggarap jalan itu ya. Jalannya diperlebar, kualitasnya jalannya bagus, fungsikan pelabuhan itu untuk nelayan.
Akhirnya apa? Retribusi bagi nelayan kapal, bongkar muat dan sebagainya ada di Ala-Aluh, tidak lagi di Banjarmasin. Kalau itu terjadi, maka kesejahteraan masyarakat baik di bidang pertanian, perikanan, jasa lainnya akan tumbuh. Nah, mungkin ini perlu ranah kebijakan yang serius dari kepala daerah kita baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Intinya harus kolaborasi yang baik harus berarti kolaborasi antara karena provinsi dan ya, kabupaten ini. dana kita kan terbatas. Apalagi dengan luasnya wilayah Kabupaten Banjar, ulun yakin dengan dana yang terbatas, dengan luasnya wilayah dan beratnya medan di sana, harus kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kalau bisa, lagi-lagi bersama, ayo kita perjuangkan dana pusat untuk turun ke Kabupaten Banjar. Bagaimana Bung Au? Ini kita bicara Ala-Aluh walaupun belum itu tidak masuk dapil pian kan. Tapi kalau nanti terpilih tetap kan Kabupaten Banjar juga. Nah, kita sedikit tapi nanti ada juga kaitannya Aluh-Aluh ini dengan dapilnya Bung Aup karena kan itu nyambung aja dengan Kartakanyar. Daerah-daerahnya juga agak mirip dengan daerah Sungai Tabuk. Nah, kira-kira nanti gitu. Bagaimana Bung Aup nanti rencananya untuk menjadi pejuang kalau nanti terpilih lagi ini agar selesai nih masalah infrastruktur di daerah dapil Bung Aup dan khususnya di mana di Aluh-Aluh tadi agar kolaborasi tadi yang potensi besar tadi. Oh. Iya, kalau kita fokus mau bicara Aluh-Aluh ya, seperti yang disampaikan oleh saudara Farhan tadi itu, tentu kita sepakat lah kalau Aluh-Aluh ini diperhatikan ya itu iya. Gitu. Tapi kita juga memang kalau kita perhatikan ya seperti disampaikan tadi juga, alam Aluh-Aluh ini agak berbeda dengan alam kecamatan yang lain kan seperti itu. Atau kita lihat misalnya di sini misalnya kayak Karangintan atau Banjarbaru lah seperti itu. Jadi mesti juga kita harus sabar, Ali, mau untuk membangun Aluh-Aluh ini karena alamnya seperti itu. Alamnya ini kan berair, isinya air dan rawa seperti itu. Ya kalau misalnya kita tidak sabar ya justru bisa jadi masalah lagi, bukan memecahkan masalah tapi justru menjadi masalah baru kan seperti itu. Jadi Aluh-Aluh bagi yang paham Aluh-Aluh ini kan air ya, bawahnya kan air kan seperti itu. Nah kalau misalnya Banjarbaru Landas Ulin yang dekat ya Landas Ulin ya, kalau mau bangun jalan di Landas Ulin kan tinggal bas yang siang bebarasi ukur jalan jadi itu jalan kan gitu kalau di Landas Ulin kan. Tapi kalau Aluh kita aja itu, kalau Aluh ini kan kita harus ya ukur dulu kan, habis ukur kan harus dibersihkan, setelah dibersihkan kan disiring, habis disiring kan nanti diuruk gitu kan seperti itu. Nah itu juga punya ada standarnya kan, setahu saya ada waktunya gitu loh. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba kita mau bangun Aluh-Aluh bikin jalan langsung kita bersihi, langsung kita siring, langsung kita bangun, kan tidak bisa seperti itu. Jadi ada proses juga gitu loh, menyiringnya ada proses, menguruknya ada proses, penguatan urukan juga ada proses. Karena ini perlu waktu nih, tidak bisa langsung diuruk, langsung di pengerasan, langsung diaspal kan tidak seperti itu. Kan publik saya kira paham itu, melihat itu. Kan ketika ada pengaspalan suatu jalan, pengerasan dulu, habis pengerasan nanti tahun berikutnya kadang baru pengaspalan. Karena perlu proses pemadatan, diratakan permukaannya itu dulu baru supaya aspalnya itu bagus, kuat dan baik seperti itu. Karena tidak bisa kan langsung aspal itu langsung kan seperti itu. Nah ini juga harus dipahami khusus oleh teman-teman ya yang tadi bicara Aluh atau masyarakat Aluh sendiri. Melawan Aluh itu iya, tapi juga harus paham kondisinya dan harus sabar tadi seperti itu. Di samping memang ya anggaran seperti yang sampaikan tadi terbatas, wilayah kita cukup besar. Kemudian Aluh juga yang besar gitu loh. Nah membangun Aluh ini kan juga saya kira juga harus berwawasan ini juga ya, berwawasan lingkungan ya kalau bahasanya mungkin seperti itu. Tidak bisa kita juga karena pengen cepat bangun Aluh kemudian asal bangun jalan, tapi kan harus dilihat juga berkaitan dengan misalnya arus air, arus sungai gitu. Pasang pandit. Nah dan ya itu, karena kalau salah ini justru jadi masalah gitu loh. Misalnya jalan itu menghalangi arus sungai misalnya. Ya nanti sungai yang tertutup nanti kan larinya kemana? Ini kan akan mengakibatkan masalah baru, banjir dan lainnya. Kemudian jalannya juga tidak akan kokoh nanti ketika itu menjadi arus air seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Jadi membangun Aluh
tidak cukup dengan semangat 45 seperti yang ditambahkan oleh saudara Ali tadi, keimanan Allah lalu terbangun seperti itu, ya tidak bisa juga seperti itu. Jadi harus punya wawasan juga, sabar, tapi yang penting ya mengambil kebijakan pimpinan khusus Kabupaten Banjar ya, dia tidak concern lah untuk Allah supaya pemerataan itu ada merata dan tidak meninggalkan Allah. Saya setuju Bung Aup sampai poin bahwa kita perlu waktu ya. Ya. Tapi pertanyaannya sudah sampai mana hari ini? Kalau itu ke saya ya, maksudnya, kalau hari ini kalau saya ya, saya ini kan periode yang lalu maju provinsi, saya menjalani alo-alo itu. Hari ini saya menjalani alo itu justru jauh lebih baik dulu. Kalau dulu hari ini kan sudah aspal, dan ke daerah-daerah desa Tanipah, desa apa, itu kan sudah bisa dipakai motor, pakai kendaraan kan sudah bisa gitu. Iya. Nah, itu. Kalau kemarin saya tidak bisa tembus dengan kendaraan, tapi saya harus menggunakan perahu air itu, klotok itu untuk ke Tanipah. Jadi sebenarnya saya kira di beberapa hal sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan, sudah ada pembangunan. Cuman juga kan memang seperti yang saya sampaikan tadi, mindset kita juga kan harus disesuaikan bahwa ini Allah loh, gitu loh. Yang alamnya itu, kondisinya itu berbeda dengan seperti misalnya Banjarbaru. Jadi tidak harus kita sesuaikan juga, tidak bisa instan, tidak bisa langsung, karena harus berwawasan saya kira mengenai alam ini. Karena ini kan tepian laut ya, bibir laut seperti itu, pantai di situ, yang nanti juga kan laut itu ketika dia pasang, ketika dia ada gelombang besar itu juga harus diperhatikan kan. Berarti intinya ya Bung Aup ya, harus berstrategi, Iya. harus sabar, Berwawasan. dan harus kajian yang mendalam Iya. agar bisa terjalin dengan baik, dan kolaborasi yang baik juga harus, agar bisa terjadi kesinambungan yang baik lah. Kemudian kalau kita bicara ke dapilnya Bung Aup nih, Oke. Siap. salah satu masalah terbesar juga yang saya temukan ya di daerah dapil Bung Aup ini, dapil 4 ya, juga kayaknya sama saja ya di daerah Kabupaten Banjar merata juga. Misalkan petani-petani itu kan banyak mereka yang tidak mendapatkan atau kekurangan pupuk yang bersubsidi. Nah, sedangkan syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini menurut mereka sulit sekali karena mereka ini gaptek rata-rata. Banyak yang gaptek itu. Kira-kira strateginya apa nanti mau biar masyarakat di Sungai Tabuk, di pedalaman sana, di daerah Kartakanyar, apalagi kan ada berapa tahun ini, sudah hampir 2 tahun 3 tahun yang nggak bisa bertani katanya karena akibat banjir. Nah ini nanti apalagi yang akan diperjuangkan oleh seorang Bung Aup nanti di gedung DPR untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Tentu masalah apa yang disebutkan Ali tadi berkaitan pupuk itu hanya salah satu ya. Satu dari masalah di dapil 4 Kabupaten Banjar. Masalah-masalah yang lain juga ada, khusus yang untuk pertanian pupuk nanti ya saudara Farhan ini nanti lebih konkret, lebih detail yang jawab Ketua Komisi 2 dia ini. Dan itu berkaitan dengan pertanian, jadi lebih konkret nanti masyarakat dapil 4 yang ini banyak tersebar di Matapah Barat, Sungai Tabuk, perlu mendengarkan nanti langsung dari saudara Farhan hari ini anggota Dewan Komisi 2 berkaitan dengan pertanian, dan insya Allah selanjutnya lagi nanti untuk itu. Nah berkaitan dengan dapil 4 khususnya saya ya yang lingkupnya adalah Sungai Tabuk, Kartakanyar dan Matapah Barat, selain pupuk juga berkaitan dengan kemacetan, berkaitan dengan sungai, berkaitan dengan perumahan. Jadi selain masalah-masalah pupuk, masalah yang berkaitan dengan pertanian, juga masalah infrastruktur di dapil 4 ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kemacetan, kemudian penataan perumahan, kemudian juga bagaimana menjaga saluran air, perairan, bagaimana pengelolaan sampah bagi perumahan dan lain-lain ya. Jadi itu juga itu saya kira yang menjadi perhatian saya ketika misalnya nanti terpilih di dapil 4 misalnya. Jadi karena saya sampaikan itu karena kita kan khusus dapil 4 kan juga merasakan kemarin tahun 2001 awal ketika terjadi banjir besar itu kan, yang merasakan dampak besar betul. Ya terlama saya kira itu di dapil 4 ini betul. Banjar itu. Jadi kalau Matapura
Barat, Mantapura Kota. Martapura Kota, kemudian Pangaron itu juga mengalami hal sama, iya. Cuman mungkin seminggu, ya 2 minggu mungkin itu. Nah kalau masyarakat dapil 4 kata hanya Selatan itu sampai 3 bulan Mas. Betul, betul, betul. Sampai 3 bulan 4 bulan baru apa Surut. airnya itu seperti sebelum banjir gitu, seperti berada di bawah permukaan lagi gitu. Karena apa? Nah ini berkaitan dengan penataan tadi itu, berkaitan dengan pembangunan jalan, berkaitan dengan pembangunan perumahan, berkaitan dengan kondisi alur sungai gitu loh, yang memang ini harus diperhatikan, harus ditata, harus terjadi perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Banjar untuk pembangunan di Dapil 4 khususnya Sungai Tabuk dan Ketakanyar yang berkaitan dengan itu. Nah jadi pembangunan oke, ya, tapi harus berwawasan tadi seperti Allah tadi kita bicara, harus berwawasan, harus memperhatikan juga kondisi alamnya, bagaimana kondisi jalannya, bagaimana alur sungai, jangan sampai itu semua diabaikan karena mengajar Target. penghasilan, Iya, betul. mengajar pembangunan, mengajar pajak, tapi dampak jangka panjangnya tidak dipikirkan. Jadi apa yang kita rasakan pada awal 2021 kemarin, Januari 2021, banjir besar itu luar biasa dampaknya kan, mematikan semua aspek mati gitu. Kita harus diam, harus apa? Harus mengeluarkan sesuatu yang harusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan gara-gara banjir itu. Jadi saya sampaikan itu dan saya merasakan itu 3 bulan rumah kita itu direndam sama air gitu loh. Nah seperti itu. Jadi itu mungkin yang menjadi perhatian saya kira untuk Dapil 4 selain pokok pertanian juga bagaimana menjaga saluran air, bagaimana menata pembangunan perumahan, bagaimana solusi kemacetan yang ada di Dapil 4 seperti wilayah Sungai Luwut, wilayah Ketakanyar itu sudah terjadi kemacetan. Itu yang terjadi. Luar biasa keren ya penguasaan masalah dan strategi-strategi dari senior yang sudah berpengalaman ini luar biasa. Kemudian saya ke Bung Paharani lagi selanjutnya ini. Bagaimana Bung Paharani ini melihat Kabupaten Banjar, melihat Provinsi Kalimantan Selatan, melihat masa depan 5 tahun lagi lah, seandainya terpilih. Kita bicara seandainya terpilih dan mudah-mudahan terpilih. Amin. Apa yang diharapkan dari seorang Paharani terhadap teman-teman di Dewan dan terhadap rekan eksekutif untuk 5 tahun ke depan? Baik. Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan punya problem yang PR yang begitu besar. Satu, nelayan kesulitan mendapatkan solar subsidi. Maka mereka menyampaikan kepada kita bagaimana ketersediaan solar subsidi itu cukup untuk para nelayan. Maka kita berangkatlah ke Kementerian dan juga ke Pertamina. Akhirnya penambahan solar subsidi ditambah di Kalimantan Selatan. Dan harus mendapatkan pengawasan yang cukup ketat oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Akhirnya terpenuhi. Akhirnya lahirlah SPBU untuk para nelayan. Kita mengalami namanya kekurangan pupuk subsidi. Pupuknya sebenarnya cukup, tapi larinya ke perkebunan. Nah, akhirnya kita kemarin baru mensahkan Perda Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan. Maka tidak boleh lagi perkebunan memakai pupuk subsidi. Contoh, misalnya pupuk subsidi itu harga 1 karung itu hanya 135.000. Non subsidi itu 400.000. Beda sekali kan? Jauh. Ketika musim tanam, mulai melacak, bertanam dan sebagainya, itu terkadang pupuk lambat datang. Akhirnya masyarakat beli di toko kios-kios normal. Ketika musim tanam sudah selesai, musim pemupukan sudah selesai, pupuk datang. Akhirnya di kios-kios tidak ada yang beli. Akhirnya apa? Kios daripada rugi, akhirnya ada yang membeli perkebunan, baik perkebunan sawit dan sebagainya. Perkebunan sawit ini kan rata-rata lebih banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya apa? Mulai tahun 2023, pupuk subsidi tidak boleh lagi untuk perkebunan. Dengan hadirnya Perda Pertanian Perkebunan Berkelanjutan. Dan masih banyak lagi, misalnya bagi perikanan dan peternakan ayam, itu kendala utamanya adalah pakan yang mahal. Sedangkan nilai nutrisinya berkurang. Apa yang harus bisa dilakukan? Maka
bahan pokok daripada pakan tadi harus dimiliki Kalimantan Selatan. Hari ini sudah ada 2 industri besar di Kalimantan Selatan, Japa dan Sigi. Di Palehari berdiri pabrik pakan, baik pakan ayam ataupun pakan peternakan perikanan. Dan di Kalimantan Selatan sudah mulai semarak menanam jagung pakan. Akhirnya apa? Harga pakan mulai stabil. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menurut kami peran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bisa memfasilitasi. Ambil contoh lagi misalnya ketersediaan air bersih yang merata bagi warga Kabupaten Banjar. Kita sudah puluhan tahun punya perusahaan daerah PT Intan Kabupaten Banjar. Kertakhanyar, Aluh-Aluh, Gambut, Beruntung Baru, Tatah Makmur itu sampai hari ini belum mendapatkan layanan air bersih yang memadai. Untuk Kabupaten Banjar memang memiliki layanan air bersih, tapi sumber air bakunya masih menggunakan air Sungai Martapura yang sudah sangat tercemar karena sumbernya dari Sungai Martapura yang bermuara di Pengaron. Di sana ada pertambangan dan sebagainya. Kemudian yang dari Intake Karangintan itu di muara bendungan Karangintan. Puluhan ribu keramba ikan ada di sana. Berapa kualitas kontaminasi air yang tercemar dan sebagainya. Turun ke sini lagi ya. Turun ke sini. Itulah yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan. Dicampur guguduh aja guru halil. Nah, akhirnya apa? Kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar bukan malah membaik, tapi malah bertambah banyak. Sementara fasilitas kesehatan kan terbatas. Seharusnya ke depan, misalnya perusahaan air minum daerah, Intan Banjar, ya buatlah waduk tersendiri yang tidak terkontaminasi dengan misalnya budidaya keramba ikan. Airnya apa? Air itu murni bersih memang dari sumber asalnya. Misalnya kita punya mandi angin, sumber air. Buat semacam waduk yang khusus untuk air minum. Sehingga apa? Sehingga air minum yang sampai ke rumah masyarakat itu sudah langsung bisa dikonsumsi. Singapura bisa. Padahal sumber airnya terbatas. Kita sumber airnya luar biasa. Bayangkan Riam Kanan ini ratusan sumber air minum. Ratusan sumber air yang sangat bagus. Kenapa kita tidak bisa? Masih mengambil yang di Sungai Martapura dan Sungai Karangintan yang semuanya sudah tercemar. Nah, kita ke depan nanti bisa berkolaborasi lagi dengan pemerintah Kabupaten Banjar dan Provinsi. Ayo nih, kita harus memiliki sumber air minum yang bagus, yang bisa langsung dinikmati masyarakat Kabupaten Banjar seperti itu. Mantap. Kalau Bang Aup kurang lebih juga pertanyaannya tadi, tapi lebih mengerucut ya. Apa kira-kira harapan Bang Aup sebagai anggota DPR di Kabupaten Banjar, juga sebagai perwakilan dari Dapil 4 terhadap teman-teman di legislatif dan rekan di eksekutif 5 tahun ke depan? Dan semoga terpilih Bang Aup. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kabul ini. Kabul ya. Enggak amin ya. Ya saya selaku caleg ya dari Depok yang meliputi Kertakhanyar, Sungai Tambak, Sumatera Barat. Insya Allah kalau misalnya nanti diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh masyarakat Depok 4, mungkin yang menjadi konsentrasi perhatian atensi dari saya yang berkaitan khusus dari Depok 4 itu diantaranya adalah ya pertama mungkin seperti yang sebelumnya kita sampaikan, mungkin mudah-mudahan itu menjadi perhatian berkaitan dengan pertanian, masalah pertanian, kemudian masalah infrastruktur seperti bagaimana kemacetan yang ada di Dapil 4 seperti kawasan Sungai Lulut sekitarnya, kawasan Manarap sekitarnya, kawasan Mahliga sekitarnya. Ini mudah-mudahan ya bisa ditemukan ya, dicarikan jalan pemecah ya, pemecah dari kemacetan itu. Artinya ada jalan baru, ada jalan pemecah, ada untuk supaya kemacetan itu tidak terjadi. Karena kalau jalan ini kan panjangnya tetap, sementara masyarakatnya penduduknya bertambah. Nah tentu kan efeknya adalah macet.
jalannya tetap, panjangnya tetap, lebarnya tetap, ya itu yang bikin macet. Maka kemudian agar supaya macetnya bisa diurai, bisa dikurangi, mungkin ada jalan baru atau ada jalan lintas baru atau jalan pemecah baru supaya eh, kemacetan ini bisa diurai. Itu. Nah, kemudian berkaitan dengan tempat lagi yang berkaitan dengan maraknya pembangunan perumahan ya. Ini kan sebagai kawasan yang menyangga kota Banjarmasin kemarin dan hari ini juga penduduk Banjarmasin yang sudah penuh ya, sudah sesak itu, warganya kan bikin rumah baru, mengambil rumah baru itu di sekitar Banjarmasin yang hari ini masuk dalam administrasi wilayah Kota Banjar, yakni Kota Hanyar, kemudian Sungai Tabuk dan sekitarnya. Nah, akhirnya diperlukan rumah ya untuk tempat tinggal sehingga dibangunlah perumahan. Nah, ketika misalnya kita harus membangun perumahan, pemerintah harus memfasilitasi itu karena bagaimanapun ini juga warga kita, mereka perlu rumah itu harus dilakukan, itu harus difasilitasi. Tapi bagaimana supaya pembangunan perumahan tadi itu yang saya maksud agar tidak menjadi masalah baru pada nantinya, masalah berikutnya yang muncul ketika perumahan itu dibangun ya. Karena tentu perumahan itu perlu ya, karena yang perlu juga warga kita ya, gitu. Tapi bagaimana supaya perumahan itu memperhatikan juga berkaitan dengan lingkungan, berkaitan juga dengan alur jalan, berkaitan juga khususnya dengan alur sungai ya, seperti itu, supaya keberadaan perumahan itu tidak menutup alur sungai. Karena saya kira seperti yang kita ketahui, alam kita ini, Kalimantan Selatan ini yang namanya alur sungai itu sangat-sangat penting sekali. Gitu. Karena air ini kan kalau kita tahan ya airnya kan jebol, airnya akan molok kemana-mana dan dampaknya risikonya luar biasa ternyata. Itu yang kita rasakan kemarin pada saat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada banjir 2021 awal itu luar biasa. Semua mematikan aktivitas kita ya. Kita harus dipaksa harus diam, harus tidak, aktivitas kita itu tertahan sama pada saat itu gitu. Nah, jadi belajar dari pengalaman itu, mau tidak mau sungai ini harus menjadi perhatian saya kira bagi pemerintah Banjar ke depan yang mau tidak mau kalau dampak berikutnya dari pembangunan perumahan itu tidak diperhatikan ya. Jadi itu. Kemudian juga perumahan juga saya kira saya perhatikan ya, dalam hal pengelolaan sampah juga ini juga karena warga perumahan itu ketika mereka membuang dari hasil limbah sampah rumah tangga itu saya perhatikan, saya lihat itu belum ada tempat khusus gitu loh bagi perumahan untuk mewadahi sampah yang ini oleh pemerintah. Saya kira harus diatur supaya tidak hanya kalau yang saya tahu ya, pemerintah itu kan hanya mewajibkan buang sampah itu, tempat ibadah, betul. Tempat bermain, tapi mungkin enggak tahu sampah sudah masuk apa belum. Nah, cuman yang saya lihat itu belum seperti itu. Karena sampah ini kan itu pasti juga dan itu ada gitu loh. Kalau tidak dikelola, tidak diatur, itu akan menjadi masalah juga gitu loh. Nah, itu kemudian juga tadi infrastruktur sudah, kemudian pertanian sudah, penataan perumahan, penataan rumah ya. Kemudian sungai sama mungkin pasar juga, ini juga saya kira harus diatur. Jangan jadi pasar ini kan banyak hari ini pasar kaget itu, pasar kaget, pasar Tiongkok, pasar tiba-tiba itu. Ini harus diatur juga saya kira. Jadi pemerintah juga jangan cuma bisa melarang, tapi juga harus memberi solusi. Kan kadang kita perhatikan pemerintah melarang di sini buka pasar, jangan di sini diadakan pasar, tapi solusinya bagaimana kayak apa itu tidak dicarikan, intinya nih ya Pak Bung Aup ya, 5 tahun ke depan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif harus lebih kuat ya, harus banyak koordinasi. Harus banyak komunikasi, dan ya mudah-mudahan apa yang menjadi suara legislatif, suara di
di DPRD itu juga menjadi Acuan. ya acuan, patokan, dan juga sharing lah bagi Eksekutif. eksekutif ketika kita sama-sama membuat anggaran ke depan itu, insya Allah kalau kita terpilih. Satu orientasi, satu tujuan, satu visi misi, jangan sampai lagi terlihat di masyarakat seperti berbeda arah ya. Kalau hari ini kan seperti itu kita lihat. Nah, sebagai penutup, ternyata nggak terasa 1 jam udah. Oke. Sebagai penutup ini, kita ini kan sama-sama hijau NU kan. Walaupun partai berbeda-beda, semuanya darahnya hijau, darahnya NU. NU tidak dibatasi hanya di salah satu partai. Karena NU itu ada di mana-mana. NU ada di PDIP, di PDI, NU ada di Demokrat, ada di PKB, ada di lain-lain semuanya. Nah, kira-kira kalau Bung Pahrani kembali terpilih, apa komitmen untuk kita bersama-sama untuk PCNU Kabupaten Banjar? Baik, di pemerintahan ini kan baik di pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, kalau ingin membangun sesuatu itu kan ada tahapannya. Salah satunya adalah musyawarah musrembang biasanya, baik di tingkat desa, kecamatan dan sebagainya. Saya berharap pemerintah Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan mau dan bersedia melibatkan NU di Kabupaten Banjar di setiap tingkatannya untuk berbagi masukan dan pikiran sehingga pembangunan Kabupaten Banjar ini bisa lebih merata. Itu yang pertama. Yang kedua, program-program strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar bersinergi dengan NU Kabupaten Banjar, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ataupun sosial ekonomi masyarakat. Karena NU Kabupaten Banjar punya potensi sumber daya manusia yang lengkap, sehingga sangat wajar kalau NU salah satu menjadi tonggak terbesar untuk pembangunan di Kabupaten Banjar. Kalau Bung Aup, kira-kira 5 tahun ke depan, seandainya kembali terpilih menjadi DPRD Kabupaten Banjar, apa komitmen untuk PCNU Kabupaten Banjar? Yang pertama, bagi warga NU, khususnya PCNU yang pengen menyalurkan kelebihannya, kemampuannya, kekuatannya dalam hal politik, Partai Demokrat siap membuka diri dan kawan-kawan warga NU, khususnya pengurus PCNU ya, itu untuk Partai Demokratnya. Kemudian untuk pribadi ketika terpilih, saya kira natural sebenarnya itu sudah didapat gitu. Artinya begini maksud saya. Ketika saya pengurus PCNU, ketika saya bergaul, berteman, ngopinya dengan kawan-kawan NU ya, warga NU, PCNU, otomatis kan sebenarnya itu. Karena peribahasa nama kata sayang itu otomatis berlaku itu. Jadi ketika misalnya saya terpilih, otomatis kan saya ngobrolnya dengan kawan-kawan tuh, dengan kawan-kawan PCNU, dengan warga NU. Ketika misalnya begitu pun sebaliknya, saya perlu informasi, saya perlu tukar pikiran, saya perlu informasi, ya otomatis saya bertanya kepada teman-teman yang ada di sekitar saya, yakni adalah kawan-kawan di NU, kawan-kawan di PCNU. Begitu pula bagi warga NU, bagi PCNU, bagi pengurus NU yang misalnya ada aspirasi, ada sesuatu, ya mereka akan mengontak, akan menghubungi ke orang NU yang ada di dalam ya, di legislatif maupun eksekutif. Oh, itu saya kira natural sudah seperti itu saya kira. Jadi kalau komitmennya saya kira sudah jelas ya. Sudah jelas saya kira seperti itu. Jadi yang lebih konkret saya harus jadi dulu gitu. Kita pilih dua-duanya. Yang di dapil 4 pilih Bung Aup. Dapil 4 DPRD Kabupaten Banjar, Partai Demokrat nomor 1 ya Bung Aup ya. Nomor 1. Kalaunya Bung Pahrani untuk Kalsel ya, Provinsi Kalsel Dapil Kabupaten Banjar. Nomor 1 Partai PDI Perjuangan. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir di penghujung acara, walaupun saya masih mau berbincang-bincang lagi dengan dua senior saya ini, dan luar biasa banyak dapat wawasan-wawasan baru dan hal-hal baru yang mungkin belum terjamah dalam pikiran saya pada malam hari, dan kita semua juga banyak dapat wawasan bagaimana partai politik, bagaimana dinamika tentang partai politik, dan bagaimana
mereka memperjuangkan suara dan aspirasi rakyat yang sudah dan akan depan dan yang akan datang nanti. Kira-kira itu yang bisa kita ambil dan kita bisa jadikan acuan untuk memilih orang-orang kita sendiri, orang-orang NU kita sendiri yang kita pilih di 14 Februari 2024 mendatang. Oke, itu sekian dari saya. Kalau ada salah khilaf, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam.